Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita sekalian rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih bisa diberi kesehatan, kita masih bisa berjalan tanpa tongkat, kita masih bisa tidur tanpa obat, dan kita masih bisa melakukan aktivitas yang lainnya tanpa bantuan apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya, marilah sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita sekalian dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Dan yang pastinya kita akan menantikan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Saudara-saudara umat muslim yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sholatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Salat merupakan salah satu keutamaan yang sangat luar biasa dalam agama Islam. Bahkan salat adalah ibadah yang sangat ditekankan dalam agama, bahkan mendapat posisi paling depan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam surat Al-Baqarah ayat 110 dijelaskan, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Hadirin sekalian yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tidaklah ada 3 orang dalam perkampungan atau pedalaman tidak ditegakkan pada mereka sholat, kecuali setan akan menguasainya. Berjamaahlah kalian, karena serigala hanya memangsa kambing yang sendirian. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Jadi kesimpulan dari firman Allah dan hadis-hadis yang telah kita baca, tentu saja sholat adalah hal yang wajib dilakukan dan memiliki keutamaan yang sangat baik. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita ini menyesal jika sampai-sampai kita meninggalkan sholat. Bukankah kita semua ingin menjadi hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, mari kita selalu menjaga dan berusaha agar dapat menunaikan sholat tepat waktu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah yang berbahagia. Berat sekali kadang kita akan mengerjakan sholat, terutama sholat subuh. Kita mendengar adzan, kita masih ngantuk, berat. Mau membuka mata ini terasa berat. Tapi karena panggilan Allah, karena kita orang beriman, maka kita akan senang hati. Mendengar adzan, kita langsung bangun, sudah dibangunkan dari Allah, kita masih diberi nafas, diberi umur, kita doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Lalu kita bersiap-siap, kita wudhu, kita berjamaah ke masjid.
Nah, apabila kita berangkat ke masjid dengan jalan kaki, maka pahalanya akan lebih banyak lagi. Karena setiap langkah kita berangkat ke masjid itu dihitung sama Allah, dikasih pahala sama Allah. Alhamdulillah, subhanallah. Begitupun dengan sholat duhur. Sholat duhur juga banyak sekali pahalanya. Karena apa? Di waktu itu kita sedang sibuk-sibuknya, kita sedang repot-repotnya. Yang di sawah mungkin belum pulang dari sawah, yang di kantor mungkin juga masih di kantor belum pulang. Kita masih sibuk dengan aktivitas kita, tapi kita harus mau memang menyempatkan waktu kita untuk sholat berjamaah agar kita mendapatkan pahala 27 derajat itu tadi. Begitu juga dengan sholat asar, banyak sekali pahalanya. Lanjut maghrib, isya, banyak sekali. Dan lebih utama lagi kita berjamaah ke masjid. Nah, apabila kita ada kendala, mungkin hujan deras atau ada kendala yang lain, itu kita bisa, misalkan kita nggak bisa ini sholat ke masjid karena cuacanya seperti ini, kita jamaah aja di rumah. Kita ajak saudara-saudara kita ajak suami kita, anak-anak kita, dan mungkin saudara kita yang tinggal di rumah kita, agar kita mendapatkan pahala yang 27 derajat itu. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga untuk hadirin sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah ucap atau salah kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.